Halo teman-teman, akhirnya aku bisa upload video lagi setelah 2 mingguan aku nggak upload video karena kemarin tuh sibuk sama persiapan akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi di sekolah udah beres hari Selasa kemarin. Terus ada juga acara keluarga kayak nikahan saudara dan hawalan juga, jadi memang aku belum sempat bikin video. Makasih banyak buat teman-teman yang udah komen di video aku yang sebelumnya dan udah DM juga ke IG aku. Makasih atas antusiasnya. Dan mohon maaf kalau misalkan kalian nunggu lama karena ya itu tadi. Di video kali ini aku mau bikin budgeting buat Kak Yulia. Jadi dia kerja sambil kuliah, tinggal di Jakarta dengan gaji sekitar 2.800.000 per bulan. Itu gaji bersih. Kak Yulia ini tinggal ngekos sama orang tuanya. Jadi yang bayar kos itu orang tuanya, tapi yang bayar kuliah itu dia sendiri. SPP kuliah per semesternya itu sekitar 500.000. Terus dia juga punya pengeluaran seperti ongkos, terus beli kuota, skincare, jajan. Tapi untuk makan katanya dia selalu bekal dari rumah. Nah di budgeting ini katanya dia ingin punya tabungan dan juga ingin bisa memberi ke orang tua ya meskipun nominalnya nggak gede. Setelah baca-baca komen dari teman-teman, ada yang nyaranin untuk pakai metode yang pembagiannya 50%, 30%, 20%. Dan aku searching serta lihat beberapa video, kayaknya pakai metode itu bisa lebih jelas setiap pos-posan pengeluarannya. Jadi bisa mengontrol setiap pengeluaran kita. Jadi sistemnya tuh budget untuk pengeluaran pasti sekitar 50% dari gaji kita, berarti 1.400.000. Karena Kak Yulia pengen bisa kasih orang tua, mungkin bisa dari nominal kecil aja dulu sekitar 400.000 atau 500.000 juga bisa. Karena Kak Yulia bayar kuliah sendiri itu udah hebat banget sih menurut aku. Budget untuk kuota sekitar 150.000. Untuk ongkos ini lumayan besar, 500.000. Soalnya Kak Yulia ini kerja dari Senin sampai Jumat. Ongkos itu bisa habis sekitar 24.000. Jadi 24 untuk 1 bulan ya sekitar 500.000-an. Untuk belanja kayak sabun, sikat gigi, dan kebutuhan sehari-hari aku budgetin 300.000. Tapi emang mungkin Kak Yulia harus bisa tahan untuk gak belanja hal-hal yang kurang Kak Yulia butuhkan. Nah untuk sedekah itu bisa 50.000. Jadi totalan untuk pengeluaran pasti ini harus pas 1.400.000. Nah jadi emang Kak Yulia ini punya kendala di ongkos, pengeluarannya itu gede banget per bulannya. Tapi pengeluaran ongkos ini ketika masa pandemi. Jadi kalau normal itu bisa lebih dari 500.000. Katanya sehari itu bisa sampai 40.000. Nah kalau misalkan teman-teman punya solusi gimana caranya supaya ongkos ini gak terlalu gede pengeluarannya, bisa komen di bawah ya. Pos selanjutnya ada pengeluaran gak pasti, budgetnya 30% dari gaji kita. Untuk poin di pengeluaran ini ada skincare, jajan, dan uang jaga-jaga. Untuk skincare sekitar 300.000. Sedangkan untuk uang jajan itu 400.000. Karena katanya Kak Yulia ini jajan itu 20.000 per hari. Kalau dikali 30 berarti habis 600.000. Tapi kan gak mungkin jajan tiap hari juga. Jadi aku turunin jadi 400.000. Mungkin budget jajan ini masih terlalu gede, tapi mengingat Kak Yulia tinggal di Jakarta, jadi ada beberapa perbedaan dari segi harga dan juga kayaknya agak sulit gitu buat nahan biar nggak jajan. Tapi berproses aja, aku nggak turunin langsung ke angka 300 atau 200 karena takutnya itu akan mempersulit atau akan menyiksa kita. Jadi kita pelan-pelan aja, semoga ke depannya dan bulan-bulan selanjutnya bisa lebih hemat lagi untuk gak jajan banyak-banyak. Terus untuk uang jaga-jaga aku budgetin 150.000. Uang ini bisa dipakai kalau misalkan nanti ada teman yang nikah atau ada yang lahiran dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan. Nah jadi total di pengeluaran gak pasti itu 30% dari gaji 850.000. Nah yang 20%-nya kita masukin ke tabungan.
tabungan di sini ada 2 poin, tapi tergantung kebutuhan juga. Kalau untuk Kak Yulia, katanya dia pengen nabung untuk bayar kuliah dan juga untuk beli kendaraan biar gak terlalu mahal di ongkos. Nah, untuk kuliah aku simpen 300.000, sedangkan untuk tabungan kendaraan aku simpen 150.000. Emang kecil ya, nominal 150.000, gak tahu butuh berapa tahun untuk kebeli kendaraan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Siapa tahu kedepannya Kak Yulia dapat rezeki nomplok yang nggak disangka-sangka, kan kita nggak pernah tahu. Yang penting ada niat dulu buat beli kendaraan. Nah, jadi untuk tabungan ini 450.000, terus sisa gajinya kita simpan 100.000. Nah, sisa gaji sesuai keinginan aja sih, bisa kita masukin ke tabungan yang kuliah jadi 400.000. Takutnya nanti di perkuliahan ada hal-hal yang tidak terduga, atau kita masukin ke tabungan kendaraan, ataupun mau coba investasi juga boleh, atau kita simpen aja, takutnya nanti ada kekurangan uang atau apa, itu bebas gimana kita. Nah, jadi gitu cara pembagian pengeluaran kita. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih berpengalaman, coba bisa kasih masukan sesuai atau enggaknya. Di sini aku bakal bikin rincian atau penjelasan dari tabungan yang kuliah tadi. Jadi Kak Yulia ini sekarang kuliah semester 3. Bayaran SPP sekitar 500.000 per semester. Itu SPP aja ya. Nah, di tabungan tadi kita simpan uang untuk kuliah itu 1 bulan 300.000. Kalau kita hitung 1 semester itu sekitar 5-6 bulan. Kita hitung 5 bulan lah ya. 5 bulan 300 dikali 5 bulan, kita udah bisa nyimpen uang 1.500.000. Nah, yang 500.000-nya kita bayarin ke SPP. Yang 1 jutanya kita pakai buat kebutuhan kuliah yang lain, seperti bayar UAS atau bayar PTS dan lain sebagainya. Pokoknya untuk kebutuhan kuliah, jangan dipakai buat apa-apa lagi. Kalau kebutuhan kuliah udah terpenuhi semua, terus ada sisa uang, jangan kita pakai buat belanja atau buat jajan, tapi kita simpen buat semester selanjutnya, karena di akhir semester nanti kita bakal butuh biaya lebih gede, apalagi kalau misalkan buat wisuda. Nah, di sini aku bakal hitung kira-kira kalau misalkan kita simpen uang tabungan 300.000 per bulan sampai akhir semester itu kita bakal dapat berapa. Nah, Kak Yulia ini kan lagi kuliah semester 3, berarti ada 5 semester lagi, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Dalam 1 semester kita bisa ngumpulin 1.500.000, berarti kalau misalkan sampai akhir semester itu uang yang terkumpul bisa 7.500.000. 7.500.000 ini kalau misalkan kita hitung 1 semesternya tadi 5 bulan. Kalau misalkan kita hitung 6 bulan, berarti ada kan sisa 300.000 lagi per semester. 300 dikali 5 semester itu 1.500.000, berarti tambahannya 1.500.000 ditambah 7.500.000 itu 9 juta. Nah, uang yang tabungan ini kita bagi 2. Yang pertama kita bayarin dulu untuk kuliah sebesar 2.500.000 untuk 5 semester. Yang sisanya itu 5 juta. Nah, yang 5 juta ini kita pakai dulu buat bayaran UAS atau lain sebagainya, baru sisanya nanti kita simpen buat biaya skripsi atau buat sidang dan juga buat wisuda. Nah, segitu aja budgeting kali ini, semoga membantu buat Kak Yulia. Ini hanya gambaran saja, jadi boleh ditambahin atau dikurangin. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak salah dan kurangnya. Buat teman-teman, boleh kasih solusi atau saran dan kritik yang membangun, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.